Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali kita dapat menampilkan sebuah video. Semoga video ini bermanfaat. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Menyambung daripada video saya sebelumnya, yaitu tentang pahala jariyah atau amal jariyah. Di situ kita dapat mengambil suatu garis besar ya, bahwasanya doa anak yang soleh itu dapat memberi manfaat buat ibunya atau orang tuanya, ayahnya yang berada di dalam kubur. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa doa orang-orang yang masih hidup ini kepada yang meninggal dunia itu insya Allah sampai. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau tidak percaya silahkan aja mati duluan gitu. Tunggu aja di situ. Saya ngirimin Al-Fatihah, saya ngirimin bacaan doa. Kalau nggak ada juga ternyata balik aja, kabarin ke kami gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, doa anak yang soleh itu insya Allah akan sampai kepada orang tuanya yang sedang meninggal dunia. Apakah perlu bukti yang lain? Baiklah, kita akan membaca sedikit sejarah ya. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, Abu Hurairah itu mencari Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak ada di rumah. Ya. Ketika Abu Hurairah mencari ke rumah yang satu, ternyata tidak ada. Ke rumah yang satunya tidak ada, dan terus tidak ada. Ternyata di samping bukit. Nah, jadi teman-teman, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau melihat cahaya yang terang benderang di samping bukit. Ternyata disitulah Rasulullah SAW pada suatu malam tersebut berdiri ya, dan berdoa ya, sambil mengangkat tangan seperti ini. Ternyata apa yang dihadapi beliau adalah kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu adalah para syuhada Uhud, mereka yang telah mati syahid di perang Uhud. Dan Rasulullah mendoakan keampunan atas mereka yang berada di dalam kubur. Nah, ini menunjukkan bahwa doa orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal insya Allah sampai. Dan pernah juga suatu ketika ya terjadi orang tuanya meninggal, dan ternyata anaknya pada suatu malam dimimpikan melihat orang tuanya sedang dalam keadaan diazab. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada keesokan harinya anak tersebut mengundang banyak orang untuk bersama-sama membacakan zikir 7 laksa. Banyak itu zikirnya itu ya, banyak. Dan alhamdulillah keesokan harinya, malamnya, berjumpa lagi anak tersebut dengan ibunya yang disiksa tadi. Ternyata dalam keadaan sehat walafiat, bersih wajahnya, dalam keadaan nyaman di tempat yang damai seperti itu. Jadi saya berkesimpulan bahwa doa orang yang masih hidup kepada yang meninggal itu insya Allah sampai. Dan juga salah satu bukti yang paling pas untuk ini adalah ketika kita sholat mayit itu, setelah sholat mayit kita ada melakukan doa sholat mayit, dan Rasulullah mencontohkan itu. Kalau tidak sampai doa yang hidup kepada yang meninggal, maka tidak ada otomatis ya doa tersebut, doa setelah sholat fardu kifayah itu tidak ada. Tapi nyatanya ada ya, kita mendoakan keampunan, diberi rahmat, diberi syafaat di alam kuburnya. Nah, ya. Jadi saran saya buat kita semua ya, apabila ada keluarga kita yang meninggal, apalagi orang tua ya, sering-seringlah ya untuk memberikan bacaan hadiah kepada beliau. Waktu terbaik untuk itu adalah setelah sholat maghrib ya, biasanya antara maghrib dan isya itu ada waktu ya. Bisa mungkin kita bacakan surah Yasin atau bacaan tasbih, zikir-zikir
pada beliau, insya Allah beliau senang. Karena katanya ya, orang yang sudah meninggal dunia itu ketika dikubur, ketika ada keluarga yang mengirimkan bacaan, itu seperti mereka itu mendapatkan parcel makanan ya. Anggap aja seperti cateringan ya. Seperti ada yang ngirim cateringan. Ya. Jadi seperti ada parcel makanan yang sampai kepada orangnya. Tetapi kalau doanya itu wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, ya Allah, saya hadiahkan bacaan tasbih ulun, bacaan Quran saya, atau apa saja, atau sedekah pun bisa, sedekah atas nama siapa yang diniatkan, insya Allah juga bisa. Misalkan berinfak ke masjid, maka itu akan sampai ya, insya Allah akan sampai, yakin saja, karena Allah bersama prasangka hambanya. Innallaha ma'azan ya abdi. Nah, mereka akan mendapatkan parcel di alam kuburnya. Sedangkan yang wali jami'il mu'minin tadi untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, maka itu seperti berbagi makanan yang sifatnya dihambur gitu. Nah, jadi mungkin sedikit-sedikit ada dapat, sedikit-sedikit ada dapat. Tapi yang enak itu apa? Dapat yang satu paket, itu yang lebih enak. Bertujuan dengan tujuan namanya. Wa khusan lirruh Muhammad bin Hilmi, misalkan seperti itu. Disebutkan dengan binnya ya, karena nama itu mungkin terkadang bisa sama, tapi yang membedakan itu di bagian bin atau bintinya itu. Jadi jangan kelupaan untuk menyebutkan bin atau bintinya. Akan tetapi kalaunya kita lupa dengan itu, karena mungkin orang-orang dulu itu jarang kita ketahui namanya, cukup dengan kata bin fulan atau binti fulanah. Tapi bagi orang yang meninggal pasti kita tahu namanya ya. Jadi binti fulan siapa. Dan Allah Maha tahu atas itu semua. Allah lebih tahu dengan nama-nama mereka, dan Allah tahu dengan apa yang kita niatkan. Nah, jadi seperti mendapatkan parcel. Dan katanya lagi ya, keluarga kita yang sudah meninggal dunia itu akan datang menemui kepada orang yang masih hidup. Itu setiap malam Jumat dan malam Senin. Nah, itu katanya ya. Jadi kalau kita ada berhadiah bacaan, maka mereka akan membawa parcel ke alam kuburnya untuk dinikmati ya, bacaan tersebut. Tapi kalau tidak ada yang ingat sama beliau, cuek-cuek saja, katanya ya, ruh beliau itu pulang ke kuburnya dalam keadaan menangis ya, sedih, tidak ada yang dibawa pulang gitu. Allahu a'lam ya, tapi itulah keyakinan yang ada di tempat kami itu. Nah, jadi penting sekali teman-teman ya, bagi kita yang punya keluarga yang sudah meninggal dunia, apalagi itu orang tua, untuk kita hadiahkan bacaan apa saja yang baik-baik itu. Dan lebih senang lagi sebenarnya orang yang ada di kubur itu apabila kita ziarah ke kuburnya. Nah, ini bahasan yang agak sulit sebenarnya untuk disampaikan di publik ya. Tapi inilah yang saya tahu, karena ini ada di tempat saya ya, yaitu untuk diziarah. Sebenarnya kalau kita mengambil manfaat ziarah ini, banyak keuntungan, banyak kebaikannya. Yang pertama, kita mengingat kematian ya, bahwasanya kita hidup tidak akan selamanya, tapi ada masanya kita akan masuk juga ke dalam liang kubur yang berukuran tidak besar itu. Nah, kita harus ingat itu, sehingga kita tidak semena-mena hidup di dunia ini ya, kita tidak hanyut dengan kenikmatan dunia yang sementara ini. Karena ya seperti ini, kita logikanya seperti ini. Seorang anak mengirimkan uang kepada orang tuanya melalui transfer, itu senang orang tua ya. Misalkan anaknya punya kelebihan harta nih, karena bekerja sudah, dan orang tuanya sudah sepuh dan tua, tidak ada kemampuan untuk bekerja. Kita kirimkan uang, senang orang tua. Tetapi lebih senang lagi kalau kita yang bertemu dengan orang tuanya. Kita langsung yang bertemu dengan orang tuanya, maka
orang tua akan lebih senang lagi. Seperti itulah ibarat orang yang berhadiah bacaan dengan orang yang ziarah langsung ke kubur beliau. Maksudnya ya sampai saja insya Allah bacaan doa kita kepada beliau, senang beliau. Tetapi lebih senang lagi ketika kita berkunjung langsung ke kuburnya dan membacakan doa untuknya dan berkirimkan bacaan kebaikan untuknya. Karena kita mengacu kepada hadis tadi, yaitu doa anak yang soleh kepada orang tuanya itu menjadi amal jariah bagi orang tuanya, maksudnya pahalanya juga sampai kepada orang tuanya. Baiklah teman-teman sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan tentang hal ini. Menurut saya penting untuk disampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak sependapat dengan saya mengenai ziarah ini atau berkirim bacaan doa kepada yang sudah meninggal. Semoga ini bermanfaat. Silahkan ambil yang baik dari saya. Kalau ada yang tidak baik, tidak usah diikutin ya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.